Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Kerajaan surga adalah pemerintahan Sang Raja Surga atas umat manusia di bumi. Allah Sang Raja Surga memerintah hati umat manusia sejak di bumi hingga kekekalan. Pemerintahan Allah yang dimulai ketika Yesus Kristus datang ke bumi dalam wujud manusia berdaging. Pemerintahan Allah di bumi dimulai tanpa tanda-tanda lahiriah seperti dimulainya berbagai kerajaan di dunia. Pemerintahan Allah di bumi dimulai dengan teriakan Yohanes Pembaptis yang menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan meminta supaya semua orang berbalik kembali kepada Allah dan memberikan diri dipimpin Allah. Berbeda dengan berbagai kerajaan di dunia, ketika memulai pemerintahan baru akan menaklukkan secara fisik kerajaan lain terlebih dulu, lalu menyatakan berlakunya pemerintahan baru kepada penduduk di wilayah kerajaan yang telah dikalahkan. Pemerintahan Allah di bumi tidak dilakukan dengan penaklukan fisik terlebih dulu. Pemerintahan Allah di bumi dimulai dengan penyampaian kebenaran oleh Sang Raja Kerajaan Surga kepada semua orang. Kebenaran sejati yang disampaikannya akan didengar oleh banyak orang. Sebagian dari orang yang mendengar perkataan Sang Raja Kerajaan Surga lalu mendekat dan bergabung menyerahkan diri mereka untuk diatur dan diarahkan oleh Sang Raja Kerajaan Surga. Mereka itulah yang menjadi warga kerajaan yang dipimpin Allah. Dari waktu ke waktu, semakin banyak orang yang bergabung secara sukarela menjadi warga kerajaan surga. Dari waktu ke waktu, semakin banyak orang di berbagai belahan bumi yang menjadi warga kerajaan surga, yang berarti semakin banyak warga kerajaan kegelapan yang menanggalkan kewargaannya di kerajaan yang dipimpin oleh bapa segala dusta tersebut. Kerajaan surga yang memiliki nilai dan hukum yang berbeda dengan kerajaan dunia membuat warganya hidup dengan tujuan, cara, dan prioritas yang berbeda, menghasilkan hidup yang berkelimpahan bagi warganya. Kesejahteraan berkelanjutan yang dialami oleh warga kerajaan surga dilihat oleh si jahat yang terus-menerus berkeliling bumi mencari mangsa yang bisa ditelan. Dengan terjadinya banyak perpindahan warga kerajaan kegelapan menjadi warga kerajaan surga, mengganggu Sang Raja Kegelapan. Ketika warga kerajaan surga terlena di dalam kenyamanan dan kesejahteraan berkelanjutan, Sang Raja Kerajaan Kegelapan mulai menyusupkan benih warga kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga yang merupakan kerajaan tanpa garis batas geografis sengaja disusupi oleh warga kerajaan kegelapan. Penyusupan warga kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan surga dilakukan secara perlahan tanpa banyak melakukan gejolak besar yang menimbulkan kecurigaan. Penyusupan itu dimulai dengan menaburkan benih, bukan tanaman dewasa, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Benih lalang ditaburkan bersama benih gandum. Benih gandum dan benih lalang memiliki banyak kemiripan rupa. Penyusupan itu dilakukan secara perlahan dalam diam dalam kurun waktu lama. Tanaman gandum dan lalang memiliki keserupaan bentuk fisik, bahkan sekilas terlihat sama. Warga kerajaan surga tumbuh bersama dengan warga kerajaan kegelapan. Tanaman gandum dan lalang memiliki keserupaan bentuk fisik, bahkan sekilas terlihat sama.
Yang membedakan adalah cara bertumbuhnya dan buah dari kedua tanaman tersebut. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan orang yang tidak percaya akan bertumbuh bersama. Seringkali tidak terlihat dengan jelas perbedaan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Bahkan di dalam lingkungan gereja, tidak semuanya adalah orang percaya. Sebagian merupakan orang percaya dan sebagian lagi merupakan orang tidak percaya. Orang percaya dan orang tidak percaya akan bertumbuh bersama di lingkungan yang sama. Supaya bertumbuh dengan baik, bibit gandum perlu dirawat dengan disirami, diberikan pupuk, dan dihilangkan berbagai tanaman dan hama yang menghalangi pertumbuhan. Tanpa siraman air dan pupuk yang teratur, bibit gandum itu akan kering dan tidak berbuah. Sedangkan lalang tidak memerlukan perawatan. Lalang dibiarkan begitu saja akan bertumbuh lebat dengan sendirinya. Kerohanian orang percaya harus dipelihara dengan disirami dan terus diberikan pupuk, supaya bibit iman yang ditanam Allah terus bertumbuh subur di dalam jiwa orang percaya. Bibit iman itu perlu diberikan air kehidupan berupa firman Allah yang disiramkan terus setiap hari. Bibit itu perlu diberikan pupuk berupa pengajaran kerohanian yang sehat dari waktu ke waktu supaya bertumbuh dan berbuah. Tanpa siraman air kehidupan secara teratur, bibit iman itu akan kering. Tanpa pengajaran rohani yang sehat secara teratur, bibit rohani itu tidak akan berbuah. Sebagian orang yang berada di dalam lokasi yang sama dan status yang sama dengan orang percaya, Kristen, menolak untuk diberikan air dan pupuk supaya terus bertumbuh. Menolak mendengarkan firman Allah setiap hari dan menolak pengajaran kerohanian yang sehat. Orang-orang yang merasa cukup beribadah setiap minggu dengan banyak menyanyikan lagu rohani. Orang-orang yang merasa mendapatkan pahala dengan berada di gereja setiap minggu. Tanaman gandum menghasilkan gandum yang berguna bagi banyak orang, sedangkan lalang tidak menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang, malah menghisap berbagai zat bergizi yang diperlukan gandum untuk bertumbuh sehingga pertumbuhan gandum terganggu. Orang-orang yang memberikan dirinya mendengar pengajaran Sang Raja Kerajaan Surga akan terus bertumbuh kerohaniannya. Orang-orang yang telah mendengar kebenaran sejati secara berkelanjutan akan menghasilkan berbagai hal baik yang berguna bagi banyak orang di dalam hidupnya. Orang-orang yang berada di dalam lingkungan orang percaya tetapi menolak mendengarkan firman Allah dan menolak pengajaran kerohanian yang sehat, hidupnya digunakan untuk menentang dan menantang Allah, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Akan terlihat jelas ketika kesudahan segala sesuatunya ditetapkan. Orang-orang yang menolak menundukkan diri kepada Allah pada akhirnya disebut sebagai penyesat dan pembuat kejahatan. Para penyesat dan pembuat kejahatan akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sebagaimana gandum tidak bisa bertumbuh secara alami tanpa perawatan, sedangkan lalang bisa, sudah sepatutnya sebagai orang yang ditarik datang kepada Yesus Kristus, kita merawat benih kebenaran yang ditaburkan Allah di dalam hati kita dengan diberi air kehidupan berupa firman Allah yang disiramkan terus setiap hari dan diberikan pupuk berupa pengajaran kerohanian yang sehat dari waktu ke waktu supaya akhirnya bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan.